Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini bersama saya Arinda akan bersama-sama membahas mengenai kesehatan, yang kali ini membahas mengenai pola makan yang tepat bagi penderita sindrom metabolik. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yaitu Ibu Wulandari, ahli gizi dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya? Baik sekali, luar biasa. Baik sekali, luar biasa. Dan tentu saja kita semua saat ini masih ada di dalam masa pandemi, dan kita berharap semuanya tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan, bisa beraktivitas dengan baik, dan juga kalau yang ada di luar ruangan, bekerja di luar di luar rumah, itu bisa melakukan semua protokol kesehatan sehingga kita semua bisa terjaga kesehatannya gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya mau ke Rumah Sakit Panti Waluyo, kami jamin Rumah Sakit Panti Waluyo adalah rumah sakit yang aman karena kita melakukan semua protokol kesehatan, dan juga ada beberapa hal-hal yang kita kendalikan gitu ya dari PPI kita, pusat pengendalian infeksi. Ini semuanya sudah kita berikan secara baik begitu, dan kami jamin yang datang ke sini akan aman gitu ya Ibu ya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam materi yang kali ini mengenai sindrom metabolik. Nah, pola makan yang tepat seperti apa? Kalau kemarin sudah pernah dibahas nih, minggu kemarin dibahas mengenai sindrom metabolik itu apa aja. Tapi boleh nih kita akan ngobrol sebentar, memperkenalkan lagi sindrom metabolik itu yang seperti apa sih Ibu? Oke, baik Mbak Rina. Sindrom metabolik itu adalah sekumpulan gejala pada laki-laki dan perempuan dewasa di usia di atas 40 tahun. Terdiri dari obesitas atau peningkatan berat badan yang bisa diukur dengan indeks massa tubuh, kemudian peningkatan tekanan darah 135, bawahnya 80, kemudian peningkatan kadar trigliserid di atas 150. Peningkatan yang untuk obesitas tadi bisa salah satunya ditandai dengan peningkatan lingkar pinggang. Pada laki-laki itu di atas 90 cm, kemudian pada perempuan di atas 80 cm. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kadar gula darah puasa, itu di atas 100 mg per desiliter. Oke, kalau misalnya 5 itu 5 ya tadi ya, ada 5 itu tadi semuanya terakumulasi atau hanya beberapa saja yang bisa diindikasi sebagai itu sindrom metabolik? Seseorang bisa diindikasikan sebagai sindrom metabolik apabila memenuhi 3 dari 5 kriteria tersebut. Misalnya ada obesitasnya, ternyata setelah dicek lab, trigliseridnya naik di atas 150, kemudian HDL-nya atau lemak baiknya itu di bawah 50 pada laki-laki dan 40 pada perempuan, dan satu lagi gula darah puasa di atas 100. Nah, 3 kategori itu sudah memenuhi dia sebagai sindrom metabolik. Tadi sudah disebutkan juga kalau misalnya usianya sekitar 45 ke atas gitu ya. Apakah memungkinkan kalau usianya 45 ke bawah atau mungkin baru usia 20-an itu bisa mengalami sindrom metabolik? Untuk kondisi sekarang yang cenderung orang itu pola hidupnya pasif ya, yang aktif jempolnya aja, itu sangat memungkinkan gitu, karena semua alat serba otomatis, kepingin makan apapun juga tinggal klik-klik aja, jadi sangat minim aktivitas fisik. Kemudian status sosial ekonomi juga naik, jadi kepingin makan yang enak-enak, lebih enak, dan tentunya di situ lebih banyak komposisi lemak dan karbohidratnya, itu juga akan menjadi pemicu. Biasanya makanan enak tuh makanan yang banyak lemaknya ya Bu ya? Banyak lemaknya, kemudian yang digoreng, kemudian banyak mengandung tepung, banyak mengandung gula tersembunyi. Gula tersembunyi. Kita akan membahas lebih lanjut, tetapi kami juga mengundang untuk Sobat Sehat semuanya untuk beratensi melalui pertanyaan di kolom komentar. Silahkan yang mau bertanya, mau menanggapi, atau mau kirim-kirim salam boleh deh. Kita semua santai aja, kita yang namanya juga ngobrol santai, jadi kita santai ya. Tadi sudah disebutkan juga makanan yang mengandung lemak, yang digoreng. Ada beberapa hal nggak yang ciri-cirinya makanan apa yang perlu kita hindari gitu untuk biar nggak sindrom metabolik itu? Apabila kita masih artinya sehat, belum masuk ke kategori tadi, 3 kategori tadi, pencegahan ya berarti alangkah lebih baik kita mulai mencegah untuk
mengurangi konsumsi makanan tersebut, bukan dihindari sama sekali, tapi paling nggak kita sudah melakukan pencegahan sejak dini, karena pengaturan pola makan itu akan sangat lebih baik jika dilakukan sebelum gejala-gejala itu muncul. Nah, nanti kalau dilakukan setelah gejala itu muncul telat. Udah telat ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk makanan-makanan yang mengandung banyak lemak, ya makanan model sekarang yang digoreng serba dengan tepung, misalnya ayam goreng tepung, kemudian tempe itu sehat tapi jadi mendoan, yang dicampur dengan tepung dan mengandung minyak yang cukup banyak, garamnya juga banyak, juga cukup banyak. Kemudian makanan-makanan instan yang serba mudah didapat, harganya juga terjangkau dan rasanya juga enak, seperti itu boleh kita konsumsi, tetapi dalam jumlah tertentu. Mungkin hanya sebagai award untuk diri sendiri, misalnya 1 bulan sekali it's okay, atau 2 minggu sekali it's okay, dalam jumlah yang tidak berlebihan. Jangan sampai wah ini kan cuma sebulan sekali makan 3 porsi, nah itu ya jangan gitu. Dikonsumsi jarang-jarang, dikonsumsi jarang-jarang, dan sekali konsumsi ya cukup 1 porsi aja supaya tubuh masih bisa untuk mentoleransi itu yang masuk, seperti itu. Kalau untuk usianya mulai pencegahan itu disarankan usia berapa? Usia dewasa mungkin sudah 20 plus itu kita sudah mulai harus mempertimbangkan untuk pola makan yang sehat. Karena sekarang banyak sekali usia-usia muda itu yang hasil labnya apabila check up itu sudah tanda bintang semua gitu. Masih muda, profil lipidnya, lemak, kolesterol itu sudah naik. Padahal kalau ditanya ada riwayat enggak ada. Terus gulanya juga sudah naik, padahal nggak ada riwayat dalam keluarganya, seperti itu. Nah, itu tadi dari pola hidup, pola makan yang kurang bisa diatur. Nah, benar juga, karena kita banyak sekali ini ya makanan-makanan di luar sana ya, maksudnya ada festival makanan itu, terus nanti di aplikasi gitu juga banyak sekali pilihan-pilihan makanan. Kalau tadi sudah disebutkan juga gula tersembunyi. Gula tersembunyi itu maksudnya apa sih, Mbak? Gula tersembunyi itu adalah kandungan gula, bisa gula murni yang terdapat dalam makanan yang tampaknya sehat. Contoh, salad buah. Prinsipnya salad buah itu sehat. Buah kan macam-macam nih namanya. Kalau kita mau bikin salad buah yang sehat itu buah plus sayur ditambah olive oil dengan mungkin kacang yang di oven sama sedikit mayones atau lemon, perasan lemon. Jadi benar-benar yang nggak ada lemak gitu ya. Kalaupun ada paling kuning telur yang rebus. Tapi kalau yang salad yang sehat dalam tanda petik, yang sedap tadi, mayonesnya cukup banyak, di situ masih ditambahkan susu kental manis, di atasnya diberi parutan keju yang cukup banyak, masih ditambah dengan jelly atau agar-agar yang ditambahkan gula dalam proses pembuatannya. Bisa jadi di pinggirnya dikasih topping-topping lain yang di situ sudah makanan gitu sudah makanan tampaknya cantik, sehat gitu. Padahal kalorinya berapa di situ? Lebih banyak daripada kalau kita makan nasi ya. Malah lebih banyak, tapi nggak kenyang. Karena kalau orang Jawa juga kalau belum makan nasi belum kenyang. Terus kita makan diganti salad buah tapi malah tambah gemuk. Nah, itu juga kita perlu bijak ya seperti itu ya. Kalau ada nggak ya olahan-olahan sendiri yang bisa mengurangi gula itu tadi? Ada sebenarnya olahan-olahan mengurangi gula ya tadi dengan kita membiasakan lidah kita sebenarnya. Kalau lidah kita sudah terbiasa dengan yang serba manis, ya nanti makan yang agak manis jadi rasanya hambar, kayak gitu. Tapi kalau sejak dini kita sudah membiasakan lidah kita dengan yang tidak terlalu manis, ya itu akan terbiasa. Jadi tidak terbeban banget kayak gitu. Itu jadi kebiasaan aja ya. Kebiasaan aja. Ada beberapa orang yang karena terbiasa makan manis, begitu dia mengurangi gula rasanya pusing, gelir. Gitu. Karena dia terbiasa kayak merasa aduh nggak ada tenaga gitu ya. Padahal nggak juga ya sebenarnya. Padahal nggak juga gitu. Dia sudah misalnya pagi itu dia sudah teh manis. Habis itu di tempat kerja dia masih es teh, masih minuman yang zaman now seperti boba sugar, Thai tea dan sebagainya, itu kan yang gulanya cukup banyak. Gulanya tambah sedikit tapi di situ ada
kental manis. Nah, ada itu dia creamer, yang bahaya ya. Ada toppingnya kayak gitu-gitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi pola makan yang tepat untuk beberapa penderita ya, misalnya obesitas atau diabetes kayak gitu yang hipertensi. Tapi ini ada pertanyaan dulu dari @rosianti 3W. Bagaimana pola makan yang tepat untuk penderita anemia yang juga masuk kriteria sindrom metabolik? Terima kasih. Oke. Nah, untuk penderita anemia, untuk gizinya kita utamakan di protein. Nah, untuk penderita sindrom metabolik sendiri itu tidak ada pembatasan untuk protein. Lebih utama dibatasi untuk sindrom metabolik itu adalah lemak dan karbohidrat. Dalam hal ini lemak yang jahat, lemak jenuh. Nah, jadi untuk penderita anemia jangan khawatir, penderita anemia yang mengalami sindrom metabolik untuk lauk dia tidak ada masalah. Artinya dia masih bisa makan daging, makan telur, makan ayam, ikan. Yang penting dalam hal ini adalah cara pengolahannya yang benar. Oh gitu, gimana cara pengolahannya? Jadi sebaiknya hindari goreng. Goreng deep frying yang menggoreng dalam minyak yang cukup banyak, apalagi dengan tepung, karena di situ akan lebih banyak minyak yang terserap. Jadi ganti cara pengolahan yang deep frying dengan misalnya panggang, di dengan sedikit minyak, misalnya minyak zaitun, atau sekarang kan model ada yang model spray, oil spray, jadi cuman disemprot gitu hanya untuk melapisi aja ya. Teflonnya biar nggak lengket. Tapi juga sekarang ada banyak sekali alat-alat masak yang tanpa minyak pun nggak lengket kayak gitu. Kemudian cara pengolahan yang lain misalnya dengan dikukus, di steam, dibikin sup dan sebagainya. Oke, berarti memang harus pengolahannya juga cara ya. Pengolahannya. Oke. Baik, kalau Sobat Sehat kali ini ketinggalan untuk live Instagramnya, bisa diakses juga habis ini di IGTV, dan juga jangan lupa mengunjungi YouTube di RS Panti Waluyo Surakarta. Pasti banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan yang bisa dinikmati, jadi semuanya bisa tahu nih, oh aku ternyata ada ciri-ciri seperti ini nih, ini harusnya bagaimana, itu kita harus aware mulai dari sekarang, mulai dari usia 20-an tadi ya Mbak ya. Oke, kalau sekarang pola makan yang tepat untuk misalnya tadi disebutkan diabetes mellitus, itu gimana? Kalau sudah diabetes mellitus itu berarti ada dua kemungkinan. Dia adalah yang awalnya dari sindrom metabolik tetapi dia tidak aware, sudah tahu hasilnya seperti itu, tetapi dia bablas aja, menikmati hidup dengan cara yang bablas. Yang kedua bisa jadi nanti ada faktor keturunannya. Nah, apabila sudah terdiagnosa diabetes mellitus, ada 3 pilar dari gizi yang bisa dilakukan. Yang kita sering sebut dengan istilah 3J, pengaturan pola makan pada diabetes dengan 3J, yaitu tepat jadwal makan. Ada makan pagi, makan siang, makan malam atau makan sore, dan ada snack time yang biasanya ngemilnya sembarang waktu, sembarang ketemu masuk. Ini juga sudah harus mulai diatur sekitar 3-4 jam sesudah makan utama. Kenapa makanannya harus diatur? Karena ini terkait dengan dia juga harus minum obat, kemudian supaya peningkatan kadar insulin setelah makan juga bagus, nggak kacau seperti itu. Kemudian yang kedua, tepat jumlah bahan makanan. Nah, di sini yang sering menjadi miss masyarakat itu ada beberapa yang masih miss. Saya sudah nggak makan nasi sama sekali, tapi makan apa? Makan kentang seberapa? Sak puasnya. Nah, ini masih ada beberapa yang miss. Jadi tentang jumlah itu harus dikendalikan. Karena kalau taruhlah bahan makanan itu gulanya sedikit, kadar gulanya sedikit. Tetapi kalau makannya banyak, sedikit kali banyak sama dengan banyak, kayak gitu. Yang ketiga adalah jenisnya, jenis bahan makanan. Ada beberapa bahan makanan yang dianjurkan, dihindari sama sekali, kemudian dianjurkan tapi sedikit. Ini juga terkait sama indeks glikemik. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas ini karena ini juga cukup menarik dan cukup rumit, cukup butuh waktu yang cukup banyak. Tentang indeks glikemik itu adalah kemampuan bahan makan tersebut meningkatkan kadar gula darah setelah kita makan. Itu berarti ada beberapa makanan terus ada indeks glikemiknya begitu ya. Ada kategorinya, indeks glikemik rendah itu dengan warna hijau codingnya. Kemudian sedang itu kuning, dan yang high itu merah. Berarti memang harus ada semacam konsultasi dulu gitu ya sama ahli gizi ya, karena kan kita orang awam nggak ngerti gitu ada indeks glikemiknya, karena mungkin
kita udah mengurangi, jadwalnya sudah baik, sudah mengurangi kadarnya, tetapi ternyata ininya apa namanya jenisnya itu yang mengandung lebih banyak gula. Oke, berarti cukup penting bagi kita untuk mengkonsultasikan gizi untuk khususnya bagi penderita metabolik ya, sindrom metabolik. Itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Patiwaluyo, jelas. Tentu saja bisa, Mbak Linda. Dan sedikit info aja sih, karena di konsultasi gizi di Rumah Sakit Patiwaluyo juga bisa dilakukan telemedicine, tidak perlu datang ke Rumah Sakit Patiwaluyo. Silahkan menghubungi ke bagian informasi Rumah Sakit Patiwaluyo, mendaftarkan diri, lalu nanti akan video call bersama ahli gizi. Nah, video callnya nanti pakai WhatsApp, jadi lebih mudah, semuanya pasti lebih mudah mengakses karena WhatsApp kan ini ya banyak yang pakai gitu. Iya, jadi lebih enak gitu ya. Ditunggu ya nanti kalau misalnya mau mau konsultasi gitu ya, karena biar lebih tepat gitu. Ya. Oke, kalau ini tadi DM ya, kalau ada yang lain obesitas atau yang lain gitu? Kalau untuk obesitas juga kita harus melakukan pengaturan pola makan. Jangan sampai karena kita ingin menurunkan berat badan dengan cara ingin cepat, nggak mau lama-lama gitu kan, dengan cara yang ekstrim. Wah, apalagi dalam kondisi seperti ini nih, kondisi pandemi di mana kita harus pintar-pintar menjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah sakit entah oleh virus atau entah oleh bakteri yang lainnya. Nah, jangan sampai karena kita ingin menurunkan berat badan dengan cara yang cepat, mudah, tubuh kita jadi tidak mampu. Akhirnya daya tahan tubuh turun, imun turun, berat badan nggak turun, akhirnya malah jadi sakit. Atau yang awalnya nggak punya sakit lambung atau mah jadi kena sakit mah. Yang awalnya nggak pernah sakit tipes jadi kena tipes. Karena tadi pengaturan pola makan untuk penurunan berat badan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Sekarang kan banyak sekali cara-cara atau metode penurunan berat badan. Ada yang mulai dari gizi seimbang sampai yang ekstrim sekalipun, tetapi masing-masing dari cara ini kan tidak bisa disamakan oleh individu satu dengan yang lainnya. Masing-masing orang beda. Ada yang kuat dengan diet A, ada yang tidak kuat dengan diet A, dan sebaliknya. Jadi harus dikonsultasikan dulu seperti apa diet yang paling tepat untuk kondisi sekarang ini, disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Oke, berarti memang lagi-lagi harus konsultasi dulu gitu ya. Kalau salah gitu nanti yang bermasalah juga tubuh kita sendiri gitu ya. Karena nanti hubungannya sama imunitas, bener sih. Kalau imunnya turun bahaya juga untuk masa pandemi seperti ini. Terus ada juga nggak untuk yang hipertensi? Ini hipertensi kan juga sama ya. Untuk hipertensi juga ada pengaturan dietnya. Selain dengan mengurangi garam tentunya, ini ada namanya DASH diet, Diet Approach to Stop Hypertension. Jadi ini diet ini rendah natrium, tinggi kalium. Salah satu manfaat kalium adalah dia sebagai untuk membantu elastisitas pembuluh darah. Jadi supaya pembuluh darahnya itu lemes, nggak kaku. Kalau pembuluh darahnya kaku, begitu ada darah dengan tekanan yang tinggi lewat kan resiko pecah. Nah, tapi kalau elastis kan dia fleksibel ya, lebih enak seperti itu. Selain mengurangi konsumsi bahan makanan yang tinggi garam seperti ikan asin, telur asin, produk makanan awetan, makanan instan, juga harus meningkatkan konsumsi sayuran yang tinggi kalium seperti bayam, kemudian kentang. Semua sayuran hijau itu kaliumnya bagus. Bisa juga air kelapa muda, alpukat. Alpukat selain kaliumnya tinggi, dia juga mengandung lemak tak jenuh yang bagus sekali. Tapi jangan pakai susu coklat. Jangan pakai susu coklat, jangan pakai biskuit manis. Biasanya dicampur. Lebih enak soalnya. Lebih enak. Jangan pakai creamer. Terus apa lagi yang mengandung kalium selain itu? Alpukat. Langsung kepikiran jus alpukat saya. Buah-buahan ada ini semangka itu bagus. Semangka dia tidak tinggi kalium, dia ada efek diuretiknya. Apa itu? Jadi mengurangi kadar cairan tubuh. Jadi dia menarik cairan untuk keluar melalui urin. Jadi jangan heran kalau habis makan timun, semangka, melon jadi banyak pipis. Tapi ini salah satu efek untuk orang hipertensi baik. Benar. Tapi dalam tanda
dalam tanda petik hipertensi dengan komplikasi yang seperti apa dulu. Oh iya. Nah, makanya tadi diperlukan konsultasi dulu gitu. Kembali lagi kita perlu konsultasi gizi. Karena masing-masing orang ada yang hipertensi dengan plus-plusnya, ada juga yang hipertensi bisa berdiri sendiri ya. Ada yang bagi satu orang semangka itu bagus untuk hipertensi, tetapi bagi orang lain, pasien lain dengan hipertensi dengan plus-plus ternyata nggak boleh. Kayak gitu. Jadi kayak gula gitu ya nggak boleh. Jadi salah satu bahan makanan ini tidak bisa disamaratakan untuk semuanya. Semua bahan makanan baik, tetapi tepat atau enggak gitu ya. Tepat atau enggaknya bagi pasien yang seperti apa dengan komplikasi apa. Berarti memang setiap individu itu berbeda. Harus ada konsultasi dulu. Aduh jadi lapar ya. Kalau misalnya ngomongin masalah gizi itu seringnya ngomongin makanan jadi tambah lapar. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Teresia. Apakah lansia usia 75 tahun ke atas bisa mengalami sindrom metabolik? Jika bisa, makanan apa yang harus dihindari dan diperbolehkan? Monggo. Bisa untuk lansia di atas 75 tahun mengalami sindrom metabolik. Nah, yang harus dihindari pada prinsipnya kalau sudah di atas 50 tahun itu ada 5G yang harus mulai dikurangi ya. G yang pertama adalah gorengan, G yang kedua adalah gajeh, G yang ketiga adalah gurih, itu yang bangsa dari santan, kemudian dari yang banyak lemaknya. G yang ketiga adalah garam, G yang kelima adalah gula. Ulangi lagi Mbak, biar sobat sehat 5G yang harus dibatasi setelah umur 75 tahun ya? Atau setelah 50. Setelah 50. Iya, jadi mulai dari dini tadi. Kalau setelah 75 agak late sih. Mungkin masih sehat kali ya umur 75. Ada juga sih beberapa pasien yang dia tidak pernah sakit sampai seusia segitu. Ternyata setelah dicek baru ketahuan itu. Belum terlambat kalau mau ngurangi itu tadi ya. 5G, gorengan, gurih, garam, gula, gajeh. Wah. Enak itu semua. Enak semua. Kalau dikurangin rada kadang bikin menderita ya. Ada orang-orang yang ada yang ngilangin stres dengan makan makanan yang kayak gitu. Benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mikael Yon, banyak orang yang sedang diet dengan mengatur pola makan dan menghitung kalori, tapi berat badan nggak mau turun, gimana ya? Sudah ini ya, kayaknya kalorinya dihitung benar, sudah tepat benar, sudah ini itu dihindari. Tetapi diet tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga itu hasilnya tidak maksimal. Gitu, karena tubuh itu adaptable sekali. 1-2 minggu pertama, dia penyesuaian. Misalnya taruhlah turun 2 kilo, habis itu dia bisa stuck. Meskipun dengan diet yang sama dari dia awal sampai turun 2 kilo tadi, dia lanjut sampai 6 bulan kok nggak turun-turun stuck tetap 2 kilo karena tubuh sudah adaptasi menggunakan kalori yang sedikit tadi. Jadi malah terjadi pelambatan metabolik atau hipometabolik. Itu efeknya apa untuk tubuh kalau ada perlambatan? Berat badannya nggak turun. Cuman gitu aja. Tapi maksudnya untuk organ-organ tubuh yang lain apakah ada pengaruhnya? Enggak sih. Enggak ya. Selama dia masih bisa melakukan daily activity-nya dengan baik, dia tidak pusing, tidak hipo, tidak lemes, itu artinya fine. Cuman ya tadi penurunan berat badan yang diharapkan tidak segera tercapai karena tidak ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik dalam hal ini adalah olahraga yang teratur, yaitu salah satu gunanya kan adalah untuk meningkatkan metabolisme. Seperti itu. Nah, tadi terkait ada nggak sih gangguan organ kayak gitu. Tubuh itu kan dia punya ambang seberapa kalori minimal yang dia harus punya. Jadi selama kalori minimal yang masuk itu bisa digunakan untuk kinerja tubuh, untuk proses kerja tubuh dari atas sampai bawah, itu aman. Ya paling tadi kalau dia agak kerja ngoyo sedikit udah mulai capek atau pusing. Gitu ya. Berarti memang kalau misalnya mau menurunkan berat badan juga harus konsultasi juga ya. Karena ya supaya nggak stuck di 2 kilo. Stuck di 2 kilo nggak naik-naik gitu. Akhirnya orang aku makan banyak atau dikit juga sama aja, males udah akhirnya yoyo. Jadi balik lagi ke atas benar. Bahkan bisa lebih banyak lagi. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita mau diet gitu terus nggak turun-turun malah naik terus, itu gimana? Tapi ya udahlah, nggak usah. Karena ini mengusahakan diet dari dulu kayaknya nggak berhasil gitu.
ada masalah apa di tubuh saya juga nggak tahu. Terkait sama jenis metabolisme tubuhnya sendiri. Ada juga dia yang dengan makan sedikit itu badan tetap aja subur gitu. Tetap gitu. Rasanya tuh kayak kenyang gitu. Ada juga yang makannya tuh banyak, tapi ya itu badannya kecil aja itu. Nah itu larinya kemana sih kalau kayak gitu tuh? Pengen tahu banget ya. Jadi kalau motor itu ada yang 2 tak sama 4 tak. Kalau 2 tak itu kan dia boros energi, itu buang asap jadi asap gitu. Oh gitu. 4 tak kan dia hemat energi kan dia. Iya benar juga. Nah bisa disampaikan lagi Mbak, selain tadi kan sudah sampai hipertensi ya, pola makan yang baik juga untuk misalnya apalagi sih kalau yang sindrom metabolik? Hipertensi, kemudian obesitas, gula, kolesterol ya. Kalau kolesterol tadi tandanya dari trigliserid sama HDL, bisa yang disebut lemak jahat, kalau HDL disebut lemak baik. Nah, salah satu manfaat dari olahraga juga tadi untuk membantu meningkatkan kadar HDL. HDL itu dia fungsinya sebagai pengangkut apa namanya, lemak jenuh yang nempel-nempel gitu. Jadi dia lemak baik. Semakin banyak jumlahnya, berarti dia semakin baik. Itu salah satu manfaat olahraga seperti itu, sama konsumsi alpukat. Nah, alpukat mengandung lemak tak jenuh. Yang tadi yang penting jangan dicampur krimer, susu kental manis atau coklat. Iya, aduh Mbak, saya jadi bayangin jus alpukat. Kemudian kacang-kacangan juga bagus. Direbus atau di oven. Asal bukan kacang dalam peyek ya. Udah dikasih tepung, dikasih minyak, udah dikasih. Masih kasih santan. Iya, terus untuk lodeh itu kan enak banget. Aduh, lapar. Baik, kalau untuk ini ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa diet keto itu juga cocok untuk sindrom metabolik. Itu benar nggak sih Mbak? Iya, saya bisa membenarkan karena diet keto sendiri ini adalah pengurangan dengan sangat karbohidrat. Asupan karbohidrat itu dibuat sangat minimal, jadi dia hanya mengkonsumsi bahan makanan hewani. Karena satu-satunya bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat itu adalah dari hewan. Oh gitu, jadi diet keto itu kan memang makan daging gitu ya, lauk aja. Makan lauk tok. Sayur enggak ya? Sayur enggak, karena sayuran itu masih ada karbonya. Jadi untuk diet keto yang murni, sebenarnya diet keto yang murni itu adalah karbohidratnya minimal, sangat kurang dari 125. Gitu. Tujuannya supaya cadangan lemak itu diubah menjadi bahan untuk energi aktivitas, jadi mengurangi simpanan-simpanan. Oh berarti memang yang dipakai lemaknya gitu. Yang dipakai lemaknya sudah tersimpan gitu ya. Cuman diet keto ini tidak bisa dijalankan tanpa pengawasan. Dia harus diawasi oleh ahli gizi, kemudian dan tidak bisa dijalankan dalam waktu yang lama. 2 sampai 4 minggu. Atau kalau dia masih bisa bertahan 6 bulan masih bisa Jadi dia untuk menurunkan dengan cepat dalam waktu yang terbatas tadi. Misalnya dia dari berat badan 100, dia mau targetnya 70. Dia turunkan 20 kilo dengan keto tadi. Kalau sudah dia stabil, udah ada di 80 nih, kembali ke diet rendah kalori gizi seimbang. Karena apa? Karena diet keto ini dia kekurangan banyak sekali zat gizi. Serat dia sangat kurang dari sayuran, vitamin juga sangat kurang. Jadi isinya protein sama lemak aja. Itu bolehnya juga minum air putih aja ya? Air putih aja. Iya, betapa menderitanya sih. Iya, apalagi di musim seperti ini. Untuk daya tahan tubuh, kan kita tidak hanya butuh protein, kita butuh zinc, kita butuh vitamin, kita butuh mineral dari sayuran dan buah. Sedangkan diet keto yang murni itu tidak masuk dalam menu. Jadi makanya pagi ayam, siang ayam, malam daging. Iya, sebenarnya tuh lihat yang diet keto tuh enak sekali gitu ya. Isinya cuma daging ayam kayak gitu. Protein semuanya, tapi ternyata kalau untuk masa-masa kayak gini memang tidak disarankan ya, paling hanya 2 minggu aja ya. Iya, 2 minggu. Atau sebenarnya diet keto yang bisa agak-agak dikombinasi sih. Bukan diet keto murni, misalnya diet keto yang kita masih bisa makan kacang-kacangan di situ. Jadi kita bisa masih mendapatkan serat. Dan untuk pengolahan sendiri juga harus diperhatikan sampai kita kan ingin mendapatkan lemak yang lemak baik, bukan lemak jahat. Jadi ayamnya juga bukan ayam goreng, ikannya juga bukan ikan goreng. Jadi ayamnya kita pilih yang dada atau paha atas yang full daging, no kulit, no lemak. Masaknya juga tidak digoreng tadi. Mbak, ini kan kita udah bahas semuanya, bahas banyak banget ya. Ini ada tips nggak untuk sobat sehat semuanya
supaya tetap menjaga pola makan, supaya pencegahannya seperti apa, atau kalau yang sudah terlambat harus seperti apa? Oke, untuk pencegahan supaya kita terhindar dari sindrom metabolik itu bisa dimulai sejak dini, meskipun usia aku masih 20 tahun, ntar aja, jangan. Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Usia 20 itu 20-an itu masih bisa kita lakukan untuk pencegahannya. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi tadi makanan-makanan yang saya sebutkan di atas tadi yang terlalu banyak lemak dan karbohidratnya, dengan memperbanyak konsumsi sayuran. Ya, zaman sekarang kan banyak ya anak muda yang kurang suka dengan sayur, entah karena rasanya atau anak kos mungkin yang nyiapinnya nggak ada gitu kan. Nah, sekarang kan banyak sekali warung makan yang juga menyediakan menu sayuran. Jadi kita juga harus pinter-pinter milih ininya, pinter-pinter milih jenis bahan makanan yang mengandung banyak sayuran seperti itu. Mengurangi konsumsi gula. Boleh minum manis misalnya sehari 1-2 kali saja, selebihnya tetap memperbanyak air putih. Minimal 2 liter sehari. Kemudian perbanyak aktivitas fisik dengan olahraga, dan tentunya tetap melakukan daily activity dengan baik, misalnya membersihkan rumah, melakukan hobi yang banyak ada aktivitasnya, tidak hobi yang hanya menggerakkan jari jemari kita gitu. Oke, terima kasih Bu Wulan untuk informasinya yang banyak sekali. Mungkin ada yang mau ada satu lagi yang saya tadi mau tanya. Kalau misalnya nih kita kan butuh nutrisi, butuh vitamin, suplemen, bukan suplemen, ini yang mau saya tanyakan. Jadi kalau misalnya kita tuh tidak tercukupi untuk gizinya gitu, apakah boleh untuk makan suplemen, untuk minum suplemen? Bisa. Seperti suplemen minyak ikan yang mengandung omega 3 itu juga baik, mengandung lemak yang tak jenuh yang bisa membantu meningkatkan HDL. Kemudian konsumsi suplemen vitamin E juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus ketika kita merasa tidak fit, kurang tidur, kurang istirahat misalnya, boleh konsumsi suplemen vitamin C. Tapi untuk vitamin C ini kan tidak disarankan dalam waktu yang lama dan terus-terusan. Misalnya kita lagi nggak fit, cukup 3 hari habis itu udah. Gitu, karena vitamin C ini dia tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Harus dibuang ya? Iya, jadi harus dibuang seperti itu. Kasihan ginjalnya kalau harus dalam waktu yang lama kita konsumsi suplemen vitamin C. Baik. Berarti memang suplemen bisa untuk menunjang ya? Bisa. Apalagi dalam masa pandemi. Baik, terima kasih. Ada juga yang menyarankan supaya saya mengkonsultasi tentang ini gizi. Ya, mungkin untuk penurunan berat badan ya. Baik, terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah menyarankan itu. Nanti akan ditindaklanjuti ya. Baik, terima kasih Mbak Wulan untuk waktunya yang sudah memberikan edukasi. Dan untuk Sobat Sehat yang mungkin ketinggalan live-nya kali ini, nanti bisa langsung dicek di IGTV-nya Rumah Sakit Panti Waluyo. Di situ akan masih tersimpan, masih terrecord ya waktu kita live ini tadi. Dan juga jangan lupa mengunjungi YouTube dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Isinya di situ banyak sekali edukasi dari dokter spesialis, dari dokter umum, dan dari ahli gizi, dari apoteker, semuanya ada di situ. Informasinya cukup komplit. Nah, terima kasih untuk atensinya kali ini. Kita akan sama-sama pamit undur diri, dan kita akan ketemu lagi di prognosa selanjutnya yang pasti dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan kita akan pamit bersama-sama ya Mbak. Dadah.